Ya, selama pengalaman kami melakukan pendampingan, pelaku itu justru orang-orang terdekat. Bahkan kami mendampingi yang pelakunya ayah kandung itu sampai 4 kasus. Halo semua, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto, Salam Inklusi. Hari ini bersama saya adalah teman saya, sahabat seperjuangan, Mbak Purwanti atau Mbak Ipung. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Ipung. Jadi kita sengaja berkunjung ke rumah Mbak Ipung. Ini kita di halaman rumah Mbak Ipung dan sedang menikmati udara siang menjelang sore di Petoran ya Mbak? Petoran. Jebres. Surakarta. Nah, sudah disuguh timlo, sudah disuguh mangga, sudah disuguh sosis. Sekarang gantian ngobrol gitu. Nah, hari ini kita tahu bahwa ini menjelang peringatan hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ya, HAKTP. Jadi dengan Mbak Ipung ini kita akan ngobrol seputar bagaimana sebenarnya kekerasan terhadap perempuan difabel dan upaya-upaya penanganannya gitu ya Mbak Ipung ya. Ya. Nah tapi sebelum itu Mbak kenalkan dulu dong Ya. Mbak Ipung dan kesibukannya yang super banyak. Sok sibuk. Ya, jadi nama saya itu Purwanti, tapi saya sering dipanggil Ipung. Entah kenapa, tidak tahu alasannya seperti apa, tahu-tahu dipanggil Ipung begitu saja. Terus saya bekerja di Sigap, di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia. Saya sebagai koordinator advokasi dan jaringan. Salah satu tupoksi saya adalah pendampingan bagi kawan-kawan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dan juga melakukan advokasi terkait akses to justice bagi kawan-kawan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Jadi ada dua strategi. Yang pertama membuat laboratoriumnya, ini praktek-praktek pengalaman pendampingan lapangan untuk penanganan kasus-kasus disabilitas berhadapan dengan hukum. Yang kedua advokasi kebijakan untuk akses keadilan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Nah, di dalam advokasi ini ada dua juga. Satu, pengembangan penelitian untuk materi advokasi tentang hukum, tentang disabilitas yang berhadapan hukum. Kemudian melakukan advokasi kebijakan, baik di tingkat lokal, kabupaten, dan provinsi, kemudian di level nasional, terutama untuk reformasi keadilan bagi disabilitas yang berhadapan hukum. Saya dengar-dengar Mbak Ipung juga tergabung dalam kelompok kerja ya? Iya. Kelompok kerja apa itu? Tergabung di dua kelompok kerja sebenarnya saya. Iya. Saya kalau di Kejaksaan Agung tergabung di Pokja Kejaksaan Agung untuk menyusun kebijakan tentang penuntutan proses peradilan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kemudian saya ikut di tim aktivis perempuan disabilitas untuk melakukan advokasi tentang rancangan undang-undang anti kekerasan seksual untuk Indonesia, dan saat ini sedang berproses di DPR. Dan kita jaringan aktivis perempuan disabilitas itu bergabung dengan aktivis gerakan perempuan yang lainnya. Nah ini cocok ini, pendamping kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum, kemudian ikut jaringan aktivis perempuan disabilitas untuk mengusung undang-undang perlindungan kekerasan. Ini cocok ini. Saya itu beberapa sering mendengar dan mengikuti di banyak diskusi gitu ya Mbak Ipung kan. Betul. Difabel perempuan itu kan rentan mengalami kekerasan gitu. Betul, Nah, sebenarnya
gimana sih dalam pandangan Mbak Ipung sendiri sebagai aktivis perempuan, terus difabel juga dan yang melakukan pendampingan itu sebenarnya kerentanannya seperti apa sih Mbak? Oke. Ini cerita panjang. Nah, iya. Kerentanan disabilitas perempuan ya sebenarnya semua disabilitas itu mengalami kerentanan dibanding dengan non disabilitas. Itu bisa 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali lebih rentan dibanding yang non disabilitas. Tetapi perempuan dan anak itu mengalami kerentanan 2 kali lipat di atasnya lagi. Jadi hampir 10 kali lipat. Ini menurut pendapat yang di PBB ya. PBB itu melakukan penelitian, kemudian penelitiannya menyatakan bahwa perempuan dan anak disabilitas itu kerentanannya 10 kali lipat dibanding perempuan yang lainnya kayak gitu. Nah, diskriminasi ini, kerentanan ini terjadi mulai di level keluarga, di masyarakat, di lingkungan dia berada, bahkan di institusi, lembaga, kemudian wilayah yang sebenarnya memiliki tupoksi, memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan penanganan pada mereka. Nah, kemudian juga kekerasan secara struktural, di mana kekerasan yang terjadi akibat dari dampak adanya kebijakan-kebijakan yang itu disahkan secara hukum, baik melalui undang-undang, melalui perda, melalui kebijakan-kebijakan yang lainnya. Nah, ini petanya begitu. Nah, kenapa perempuan disabilitas itu lebih rentan? Karena yang pertama, kalau saya mengamati, semakin berat kecacatan seseorang, itu dia akan semakin kehilangan privasi untuk dirinya. Sebagai contoh misalkan Pak Joni ini kan tunanetra ya. Nah, kemudian kalau jalan selalu dituntun. Nah, ini dia jadi kehilangan privasi dirinya toh. Nek sing nuntun itu paham etika bagaimana menuntun dengan baik, dia pasti menuntunnya pas memegang bagian yang aman gitu. Tapi kalau yang nuntun ini pikirannya sudah nakal, kadang-kadang disengaja itu megang-megangnya itu. Nah, terus contohnya lagi misalkan kita naik bis, naik bis umum lah. Dengan kondisi halte yang tidak aksesibel atau dengan kondisi yang sopir kadang-kadang buru-buru dan sebagainya kayak gitu kan. Kadang-kadang mereka alasannya membantu kita naik gitu kan. Tapi kemudian kita dibopong. Yang megang semaunya, entah kena bokong, entah kena payudara kayak gitu. Tapi ketika kita protes, loh kok yang dipegang di sini, loh enggak apa-apa, kamu itu masih harusnya berterima kasih sudah dibantu. Betul. Nah, apalagi nanti kan lama gitu. Terus contohnya lagi misalkan kawan-kawan yang always patient ya, yang apapun harus dibantu, ganti baju harus dibantu, mandi dimandikan seperti itu. Nah, kadang dia kan jelas nih kalau orang mandi pakai baju kan mesti lepas semuanya gitu kan. Nah, kemudian ketika ini yang melakukan lawan jenisnya misalkan, nah otomatis kan memegang semuanya. Nah, ini potensi terjadi kekerasan seksual karena pengalaman kita melakukan pendampingan bagaimana terjadinya seorang ayah memerkosa anaknya yang mental, intelektual dan cerebral palsy, itu karena dia menggantikan celananya saat anaknya ngompol pada malam hari. Nah, ketika proses menggantikan itu, kemudian dia merasa libidonya naik dan terjadilah kekerasan itu. Dan ini tidak sedikit kasus yang seperti ini. Banyak juga yang itu terjadi oleh penjaganya kayak gitu. Kayak kawan-kawan yang lebih rentan lagi, kawan-kawan yang disabilitas mental, orang dengan gangguan kejiwaan. Saat di rumah sakit dia memakai pakaian seadanya, dia dalam kondisi manik, tidak ada perlindungan, itu sangat rentan sekali terjadi kekerasan seksual. Apalagi kadang-kadang mereka kalau yang menangani itu
laki-laki Ya, dengan alasan ya. nanti kalau ngamuk, kalau perempuan nggak kuat. Nah, padahal kan harusnya rumah sakit sudah punya sistem nih, Ya, bagaimana ya. menangani yang seperti ini kayak gitu. Kemudian ada cerita yang ketika mandi itu di luar berbaris disemprot pakai selang seperti itu. Ini kan privasi atas dirinya sendiri saja, Ya. dia ndak ada. Ya. Nah, jadi kekerasan seksual itu mulai dari tahap yang minimalis, alasannya berbuat baik, tetapi ternyata ada indikasi pemanfaatan secara seksual, sampai pada kekerasan seksual yang itu apa namanya terjadi pemerkosaan, pencabulan kayak gitu. Ini sangat-sangat miris sekali. Dan pendampingan kita, pengalaman itu yang rentan menjadi korban kekerasan seksual itu rata-rata kawan-kawan yang disabilitas intelektual, disabilitas rungu bicara, kemudian disabilitas mental. Itu sangat rentan sekali menjadi korban kekerasan seksual. Jadi mereka-mereka yang tidak atau mengalami kesulitan untuk mengontrol dirinya sendiri gitu ya? Iya, sulit untuk mengontrol dirinya sendiri, sulit untuk melakukan perlindungan atas dirinya sendiri. Lah, ini sebenarnya yang menjadi pemikiran kami terkait dengan istilah ketidakberdayaan. Ketika seseorang yang non-disabilitas tidak berdaya, itu kan ketika dia ada sesuatu yang menyerang dia, jadi dia tidak berdaya. Tetapi bagi kami yang disabilitas, kami sudah tidak berdaya karena keadaan kami yang disabilitas. Nah, padahal kesadaran ini belum dipahami oleh konsep hukum kita. Makanya terjadi kalau bahasa kita itu melihatnya diskriminasi di tingkat struktural dan prosedural hukum. Karena di sana melihat ya kalau menjadi saksi itu ya orang normal, melihat, mendengar, mengalami kayak gitu. Kemudian dia dalam posisi cakap hukum sebagai subjek hukum yang punya kapasitas, jadi embisil, debisil, mata gelap, gangguan kejiwaan, dia tidak cakap hukum atau dia berada di bawah pengampuan menurut norma hukum yang ada saat ini. Dan itu sebenarnya norma hukum ini perlu ditinjau ulang karena ini sangat tidak relevan dengan kebutuhan disabilitas. Posisi tingkat kerentanannya sangat tinggi, tapi afirmasi perlindungannya sangat minim sekali. Baik di afirmatif actionnya, di tataran teknisnya, di tataran kebijakannya, maupun di tataran substansi isi normatif hukumnya itu sangat-sangat sedikit sekali. Nah, itu kerentanan berlipat-lipat itu seperti itu. Tergambar ini. Jadi artinya satu memang sudah menjadi semakin tidak berdaya karena kondisi disabilitasnya gitu ya. Dengan kondisi disabilitas yang beragam tadi. Kemudian yang kedua Mbak Ipung juga jelaskan bahwa dia menjadi semakin tergantung pada orang lain, maka kerentannya akan semakin bertambah lagi. Dan kekerasan itu bisa terjadi mulai dari yang terselubung atas misalnya hal yang terlihatnya sebagai niat baik gitu, tapi ternyata di balik itu ada upaya-upaya eksploitasi seksual dan seterusnya, sampai dengan yang pemaksaan gitu ya Mbak ya. Nah, pelakunya sebenarnya gimana sih Mbak, bisa teridentifikasi nggak sih biasanya pelaku itu siapa yang potensial menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan difabel ini? Selama pengalaman kami melakukan pendampingan, pelaku itu justru orang-orang terdekat. Bahkan kami mendampingi yang pelakunya ayah kandung itu sampai 4 kasus. Satu itu dulu di Cilacap, ibunya buruh migran, anaknya mental intelektual, diperkosa sampai hamil, melahirkan anak, kemudian kena 15 tahun itu. Kemudian Sukoharjo itu juga ayah kandungnya. Kemudian di Gunung Kidul juga ayah kandung yang menjadi pelaku. Terus satu lagi itu di mana ya, kok lupa aku. Ada satu lagi ayah kandungnya juga. Nah,
kali kita melakukan pendampingan disabilitas yang pelakunya adalah ayah kandungnya. Kemudian ada yang guru di SLB. Nah, itu juga pernah ada kasus seperti itu. Kemudian orang-orang terdekat, pamannya, terus simbahnya, terus tetangganya gitu. Itu banyak juga yang seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat petanya pelaku ini ya, itu sebenarnya pelaku ini sudah bahasa saya inden. Jadi sudah tahu sudah tahu kondisi itu, kapan tempat itu sepi, dia bersama dengan siapa, kondisinya bagaimana gitu. Itu dia sudah tahu seperti itu. Karena situasinya seperti ini, dia sudah tahu kapan sepi, kapan ada orang, dia disabilitas apa, ada di mana, termasuk membujuknya seperti apa itu. Karena ada yang dikasih duit 1.000, 2.000 kayak gitu. Nah, jadi petanya ini sudah diketahui kayak gitu. Nah, kemudian dia melakukan itu tindakan kekerasan itu. Awalnya dibujuk rayu, dikasih duit, dikasih jajan kayak gitu. Ada yang dengan motif ancaman, ada yang dengan motif diajak kemana begitu, diajak jalan-jalan. Ada juga yang di SMS lebay alay jablay. Pagi di SMS sudah bangun belum, siang sudah makan belum, sudah bubuk siang belum, kayak begitu. Itu selama 1 hari 1 malam bisa 15 kali SMS dengan ucapan yang sama. Nah, itu pikirnya dicintai, pikirnya pacaran mereka gitu. Ternyata terjadi kekerasan seksual. Nah, dan ditinggalkan begitu saja kayak gitu. Ini sering-sering terjadi begitu. Bahkan sekarang ini model yang menggunakan media ya. Jadi teman-teman itu dibohong-bohongin, dipacarin seperti itu, kemudian disuruh lepas baju, disuruh foto begini begitu dan sebagainya. Kemudian itu nanti disebarkan. Ada juga kasus yang seperti itu. Dan ini petanya orang-orang terdekat semua. Ya. Jadi bentuknya macam-macam. Tapi pelakunya rata-rata orang yang dekat nih. Iya, pelakunya jadi orang gimana dekat. Ya? Orang yang sangat dipercaya oleh keluarga itu. Bahkan keluarga. Kasus yang saya dampingi sekarang yang di Solo ini itu pelakunya bekerja di tempat itu, tinggal di situ karena rumahnya jauh, disuruh tinggal di situ, makan di situ, melakukan kekerasan seksual juga. Gitu. Orang di luar pasti malah berpikirnya ini orang yang dipercaya, berarti dia pasti yang melindungi dan seterusnya. Iya, karena mereka melihat potensi ini titik lemahnya korban gitu kan. Satu, mungkin kalau ngomong nggak akan dipercaya. Dua, di proses hukum pun dengan proses yang panjang yang seperti itu pasti juga akan kesulitan gitu kan. Sementara ini menjadi target empuk nih, mudah dibohongi ya, atau nurut-nurut saja, nggak pernah melawan kayak gitu. Oh iya, betul. Nah, lalu kalau sejauh ini Mbak terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi begitu, yang Mbak Ipung tangani untuk teman-teman difabel, itu sejauh ini penanganannya seperti apa? Baik dari Mbak Ipung dan Sigap dan organisasi yang lain maupun juga dari pemerintah, itu sudah cukup atau belum tuh kira-kira bentuk penanganan dan perlindungan yang dilakukan? Kami itu kadang-kadang guyonannya begini, putusan yang baik hadir karena tuntutan yang baik. Tuntutan yang baik hadir karena sidik lidik yang baik. Sidik lidik yang baik itu terjadi karena ada pendampingan yang baik. Nah, ini yang kemudian kita formulasikan di dalam PP 39 tahun 2020. Sehingga di dalam penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum itu harus memberikan
akomodasi yang layak. Ada dua hal, dari aspek layanan dan dari aspek sarana dan prasarana. Nah, layanan ini yang harusnya itu mulai dari SOP, bagaimana proses penyelidikan, penuntutan, bagaimana persidangannya, begitu. Kemudian bagaimana dengan hukum acaranya, begitu. Karena sampai sekarang masih terjadi, bahasa kami itu, kekosongan hukum yang mengatur disabilitas berhadapan hukum. Anak ada, anak menjadi pelaku itu ada SPPA, anak menjadi korban ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian perempuan sudah ada Perma 3 gitu. Tetapi untuk disabilitas belum. Jadi kita masih mengikuti hukum acara yang ada selama ini. Padahal dengan karakteristik disabilitas yang beragam, ini mestinya ada kebijakan proses hukum yang lex spesialis untuk disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Nah, kemudian sarana dan prasarana. Nah, bicara sarana dan prasarana ini ada dua hal. Yang pertama, sarana dan prasarana bangunan layanan peradilan, kantor kepolisian, kantor kejaksaan, pengadilan, tahanan dan sebagainya kayak begitu. Kemudian bicara sarana dan prasarana fisik lainnya seperti toilet, ya tempat pengaduan dan sebagainya. Ini di sarana dan prasarana fisiknya. Kemudian sarana dan prasarana yang menunjang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Nah, ini yang beragam karena ini akan berbeda satu varian disabilitas dengan yang lainnya. Makanya sangat dibutuhkan asesmen baik asesmen disabilitasnya maupun asesmen kebutuhan layanan peradilan yang seperti apa yang dia butuhkan untuk membantu dia dapat duduk sebagai pemegang hak untuk mendapatkan keadilan. Begitu. Misalkan mental intelektual, dia kadang-kadang tidak bisa bertutur dengan kata-kata. Ya kasihlah alat peraga biar dia bisa bercerita dengan alat peraga, begitu. Kemudian misalkan nih, dia tidak bisa menerjemahkan soal kondisi lingkungan yang kejadian saat itu gitu. Ya udahlah, kitalah yang olah TKP, yang datang ke sana. Kemudian kita bisa menilai, oh ya nek kejadian pemerkosaan di atas gunung seperti ini, begitu dijawil saja sampai ke Klaten dari Gunung Kidul, Glundung gitu. Lah otomatis anak akan merasa ketakutan. Nah, ini kan kadang-kadang nggak bisa disampaikan oleh kawan-kawan disabilitas intelektual ya, karena dia menyampaikan apa yang terjadi pada dia. Pengalaman yang dirasakan tubuhnya itulah yang dia ceritakan. Makanya untuk memprediksi ancaman apa itu nggak ngerti. Bahkan kadang-kadang ketika ditanya, "Kenapa kamu takut?" Nggak tahu takutnya apa. Rasanya cuma takut aja kayak gitu. Tapi begitu kita tahu tempatnya, oh situasinya seperti ini ya. Ya memang sepi sekali, nggak ada orang lewat di pegunungan, jauh dan sangat banyak semak belukar, potensi ada ular, ada apa kayak gitu. Nah, ini bisa membaca kemudian kenapa rasa takut itu sedemikian mencekam gitu. Sehingga dia sangat tergantung dengan pelaku. Sehingga takut tunduk. Lah kalau nanti ditinggal di situ kan dia nggak berani kayak gitu. Nah, membaca hal-hal seperti ini penting sekali. Misalkan juga terkait dengan disabilitas tuli ini yang kadang-kadang menyampaikan dengan bahasa itu kesulitan ya. Nah, itu dia bisa dengan gambar, bisa dengan peragaan. Nah, itu kita fasilitasi saja. Nah, makanya di dalam aspek layanan untuk disabilitas berhadapan dengan hukum pada proses peradilan ini akan sangat ditentukan dengan asesmen ini. Butuhnya apa ini untuk proses peradilan? BAP ya, BAP-nya ya seperti apa gitu. Tidak mesti harus datang gitu. Nggak mesti harus bercakap-cakap kayak gitu. Bisa jadi dengan peragaan, bisa jadi dengan olah TKP kayak gitu. Atau kita bawa ke kita bikinkan miniatur tempat kejadiannya sehingga dia mempraktekkan bagaimana caranya ditarik, bagaimana didorong, bagaimana ditidurkan dan sebagainya. Nah, itu kita akan mendapatkan cerita yang utuh dari kejadian yang terjadi itu.
Nah, itu artinya begitu kompleks prosesnya, tapi tidak semua itu dipahami kalau tidak ada pendampingan gitu ya, Iya. kira-kira ya Mbak Ibu ya. Nah, makanya di dalam PP 39 tahun 2020 itu kita mensyaratkan ada 3 pendamping. Selain ada lembaga penegak hukum ya, polisi, jaksa, hakim, begitu ya. Ya. Tetapi ada juga pendamping disabilitas, ada pendamping hukum, dan ada ahli. Sehingga ini akan sangat membantu sekali. Misalkan kebutuhan disabilitasnya apa? Tentunya kawan-kawan disabilitas memiliki kepekaan. Oh, butuhnya ini, butuhnya itu dan sebagainya kayak gitu. Di aspek hukum dia akan melihat, pendamping hukum akan melihat prosedur berartinya seperti apa, terus pasal yang dikenakan seperti apa, proses hukumnya bagaimana, tahapan dan langkah-langkahnya apa nih yang harus dipersiapkan kayak gitu. Kemudian ahli dari sisi keilmuannya, ya asesmen psikologisnya, menilai dampak traumatiknya, menilai kerentanannya kayak begitu. Ya. Nah ini sangat penting sekali. Nah, Mbak, kalau itu kan dari sisi kebijakan perlindungan hukumnya ya. Nah, sekarang kalau dari sisi korban, dari sisi korban atau keluarganya gitu, apa yang kira-kira bisa dilakukan ketika ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, difabel gitu yang terjadi? Ya. Yang pertama mestinya keluarga korban segera lapor ke polisi ya, karena nanti polisi pasti akan mencari jaringan siapa yang bisa membantu begitu. Tetapi keuntungannya kita dengan cepat-cepat melapor ke polisi, itu korbannya bisa segera ditangani sehingga bukti-bukti itu bisa diamankan. Seperti visum itu kan ada atrapertum, ada psikiatrikum kayak begitu. Lah itu nanti kalau kita terlambat, lah nanti bukti-bukti yang menunjuk ke pelaku akan hilang. Iya, makanya itu harus diamankan. Lah itu kalau visum atrapertum kalau kita mandi saja sudah hilang itu. Jadi kalau korban kekerasan seksual sebaiknya langkah awal jangan dimandikan dulu, tapi langkah daruratnya dibawa ke rumah sakit. Kalau saya menyarankan minimal rumah sakit daerah. Nah, nanti meminta pemeriksaan standar visum begitu. Nanti biar terkait dengan visum dan sebagainya, kepolisian yang akan melakukan birokrasinya ya, surat dan sebagainya. Tetapi bukti-bukti otentik itu masih kita dapatkan. Kemudian lapor polisi, itu sangat penting. Nah, kemudian juga kalau ini korban itu perempuan dan anak, itu bisa lapor ke P2TP2A setempat di pemerintah daerah. Nah, atau juga bisa ke organisasi disabilitas. Nah, cari saja organisasi disabilitas. Nanti organisasi disabilitas ini yang kemudian juga akan mencari rujukannya, akan kemana bisa membantu seperti itu. Nah, yang penting aman dulu. Lah, saya sangat mengharapkan bagi keluarga yang anggota keluarganya menjadi korban kekerasan seksual untuk memilih jalur hukum sebagai penyelesaian perkaranya. Karena pengalaman kalau korban kekerasan seksual kemudian dinikahkan atau dengan jalan perdamaian begitu, nanti ini pasti akan menjadi korban lagi. Itu yang pertama. Karena tidak ada efek jera bagi pelaku. Yang kedua, bisa jadi pelaku kejahatan ini lebih banyak karena akan melihat loh melakukan ini sama dia kok aman, nggak ada proses hukum, nanti akan ikut-ikutan itu. Ini benar terjadi kasusnya. Yang pertama yang melakukan itu adalah anaknya itu, kemudian loh kok aman, damai sejahtera, kemudian diikuti bapaknya, landilalah hamil sama bapaknya. Proses hukum sekarang. Aduh, Nah ini kalau
kalau korban kemudian pelaku itu tidak ditindak secara hukum, maka efek jera bagi pelaku dan bagi masyarakat di sekitarnya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, pembelajarannya jadi tidak ada. Nah, tetapi kalau ini diproses secara hukum, orang juga akan berhati-hati. Oh, kayak ngono kayak di penjara kayak gitu. Nah, berarti negara nih benar-benar memperhatikan dan memberikan hukuman walaupun korbannya adalah penyandang disabilitas gitu. Ini keseriusan negara untuk melakukan penegakan hukum, perlindungan hukum bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Nah, kemudian selebihnya itu proses nanti di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, dan pasti akan ada pendamping yang mendampingi. Karena ini sudah dilindungi PP 39 tahun 2020. Dan sekarang ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu sudah mulai membangun sistem rujukan dengan cara bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang kompeten untuk memberikan penanganan dan perlindungan bagi korban kekerasan, termasuk disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Artinya sebagai korban atau keluarganya tidak perlu khawatir bahwa nanti akan ditangani secara salah dan seterusnya ya. Iya. Tapi kalau mau bertanya bisa bertanya pada Mbak Ipung. Bisa. Bisa ke Sigap. Jalan Wonosari KM 8, Berbah, Sleman. Iya. Nanti kita taruh di deskripsi juga. Iya. Atau bisa kontak ke HP saya. Karena kalau di telepon kadang-kadang nggak ada karena di lapangan. Jadi di WA saja, nanti pasti saya akan balas. Asal jelas ya WA-nya ya. Jangan halo kayak gitu kan nggak ngerti ya. Halo, apa maksudnya? Cuma halo. Nah, ini. Oke. Nah, Mbak, ini terakhir nih. Ini kan hari anti kekerasan. 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Temanya kalau nggak salah tema dunianya itu oranyekan dunia gitu. Oranyekan dunia, akhiri kekerasan terhadap perempuan. Nah, Mbak Ipung punya pesan apa nih untuk kampanye 16 HAKTP? Oke. Berbicara tentang perempuan, pasti ada perempuan dengan disabilitas. Berbicara tentang anak, pasti ada anak dengan disabilitas. Berbicara perlindungan hukum dan keadilan hukum untuk perempuan dan anak, juga harus berbicara keadilan hukum bagi perempuan disabilitas dan anak dengan disabilitas. Ya. Itu? Udah. Oke. Terima kasih banyak Mbak Ipung. Ini pesan yang sangat kuat bahwa disabilitas itu ada di berbagai isu, di isu perempuan, di isu anak, di isu akses terhadap keadilan, semua ada. Dan tadi yang kita tangkap dari Mbak Ipung pesannya adalah bahwa kerentanannya itu sangat berlapis. Untuk itu butuh dukungan dan peran serta kita bersama begitu ya Mbak Ipung ya, untuk terus menciptakan lingkungan yang memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan, anak, terutama mereka yang mengalami disabilitas atau difabel. Terima kasih, ini kita bertahan dalam hujan. Dan sebelum kita kebasahan, ini kita akhiri di sini dulu. Banyak topik-topik lain yang bisa kita bahas dengan Mbak Ipung nanti, tapi itu nanti di episode berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Ipung. Sama-sama Pak Joni, terima kasih. Kita akan ngobrol di lain kesempatan. Semoga bermanfaat dan salam inklusi. Salam inklusi.